Berarti kalau dari pengalamannya Mbak Rina, trauma itu tidak hanya di Mbak Rina aja, tetapi juga di Bisa suami ya? dipasangkan setelah sembuh, bisa dilman, bisa Bisa penetrasi, ternyata penetrasi. tidak berhenti di situ. Oke. Ternyata Ada muncul masalah lain. iya, Oke. justru ke pasangan kita. Halo pejuang hebat, selamat datang di podcast Pejuang Vaginismus di episode kedua bersama saya Dian Mustika. Dan hari ini buat saya cukup spesial, masih di daerah Jogja. Saya ditemani oleh salah satu vaginismus survivor, Mbak Rina. Halo Mbak Rina. Apa kabar Mbak Rina? Alhamdulillah baik. Baik. Oke, Mbak Rina ini survivor ya? Ya. Udah sembuh ya? Alhamdulillah. Oke, menikah di tahun 2018. 2018, tahunnya vaginismus itu kapan? Tahunnya 1 tahun setelah menikah. Berarti 2019 ya? Iya. 2019 ketahuan kalau vaginismus, terus Sembuhnya dengan dilman. Oke, di tahun 2021. 2021, Iya. berarti sekitar 3 tahun tahunan. ya. Iya. Oke, Mbak Rina, tadi kan kita waktu off cam ya. Waktu off cam ini Mbak Rina cerita yang menurut aku ini menarik banget nih, pejuang hebat. Ternyata Mbak Rina ini adalah seorang hipnoterapis yang kita tahu ya kalau banyak teman-teman vaginismus yang awalnya belum tahu penyembuhannya adalah dengan dilatasi, itu mereka melakukan hipnoterapi aja. Tapi hipnoterapi aja ya, nggak didukung dengan dilman ya. Nah itu memang katanya banyak yang nggak ngaruh nih. Iya. Nah, nanti aku akan nanya beberapa hal Boleh. tentang mungkin kaitannya Mbak Rina sebagai seorang vaginismus survivor, juga sebagai hipnoterapis gitu ya. Nah tapi aku pengen tahu dong, coba mungkin Mbak Rina mau sharing, menceritakan sedikit perjalanan vaginismusnya kayak gimana sih? Oh iya, oke. Jadi ceritanya cukup panjang dan lucu, unik ya menurut saya. Karena saya juga nggak nyangka bahwa saya biasanya nanganin klien dengan permasalahannya, saya kok punya masalah. Iya, maksudnya baru tahu setelah nikah kan gitu. Nah itu tepatnya 2018 Agustus gitu kan, kita sudah honeymoon ke Lombok, ke Solo, ke Malang, tapi ya begitulah. Tapi saya bersyukur aja dapat suami yang toleransinya tinggi banget dan sabar, masya Allah ya. Jadi benar-benar teruji lah kayak gitu ya. Nah awalnya itu malah justru saya memang takut ke dokter ya. Takut ke periksa. Karena emang udah ngerasain gagal itu ya. Sebelum-sebelumnya juga dari dulu memang agak-agak gimana gitu kan, takut aja gitu kan, apalagi jarum suntik dan sebagainya gitu. Walaupun saya hipnoterapis ya, ternyata menghipno orang lain lebih mudah daripada diri sendiri begitu. Nah awalnya itu saya hanya cerita ke beberapa teman dekat aja dan suami lah tentunya ya, keluarga bahkan mungkin nggak tahu kayak gitu. Nah ada yang menyarankan begini, Rin coba aja ruqyah, itu siapa tahu gangguan jin gitu kan. Mbak. Iya beneran. Itu berarti temen yang diceritain ya? Karena memang dia terapi ruqyah selama setahun, tapi bukan vaginismus ya, memang gangguan jin gitu. Akhirnya, siapa tahu mungkin akhirnya dikasih referensi ustadznya di Jogja juga. Akhirnya saya sama suami sana ya ternyata nggak apa-apa gitu, alhamdulillah gitu. Jadi kita belum tahu nih, saya belum tahu kalau itu vaginismus. Oh waktu itu belum masih tahu. Mencari-cari kenapa saya. Kenapa gagal ya? Iya betul. Dan berasumsi ada yang nempel. Iya. Ya begitulah ya. Menarik nih. Itu lucu, kayaknya kasusnya 1001 yang langsung ruqyah dulu gitu, bukannya ke dokter gitu ya. Terus akhirnya setahun itu pencarian informasi lah istilahnya ya, lewat internet dan sebagainya. Singkat cerita saya dapet di Instagram. Itu yang Cenat ya, seorang survivor juga yang udah sembuh 9 tahun kalau nggak salah ya. Dan ternyata saya ada temennya, saya nggak aneh gitu loh. Saya merasa awalnya itu saya kenapa ya, maksudnya apa hanya saya aja atau bagaimana, kan ini hal yang mungkin tabu dan sensitif ya, jadi tidak ke semua orang kita bisa ceritakan. Kayak gitu. Terus akhirnya saya WA-an sama Cenat, terus kemudian disarankan ke dokter gitu ya, dikasih linknya, kemudian masuklah di grup gitu kan, se-Indonesia ternyata banyak sekali
Itu agak lega ya. Iya, dan oh ternyata saya ada temennya, ada ratusan orang ternyata. Akhirnya jadi pengetahuan baru juga dan harapan baru. Dan di situ akhirnya kita yang dari Jogja kopdaran, ketemu secara personal maupun beberapa orang kayak gitu ya. Dan ada salah satu teman juga gitu yang sudah sembuh dengan Dilman sharing. Akhirnya oh ya oke, saya coba gitu kan. Terus kemudian singkat cerita 3 tahun dari itu ya hikmahnya dari PPKM kemarin saya belum sempat ke dokter. Akhirnya Dilman akhirnya alhamdulillah dalam waktu 1 hari itu bisa dikatakan sembuh lah. Dalam waktu 1 hari. 1 hari, miracle. Selama 3 Ya, tahun gagal, ya, cotton bat bud aja susah. nggak bisa masuk. Dan sembuhnya dalam waktu 1 hari. Emang kalau Tuhan tuh kalau udah ngasih waktu ya Iya, udah gitu. Nah, yang menarik nih Mbak Rina, tadi waktu kita di balik layar, Mbak Rina sempat ngomong katanya suaminya ya yang beli indilator ya. Oh ya, 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 itu saya sekali lagi setelah saya punya sakit yang kemarin vaginismus dan alhamdulillah udah sembuh itu menambah rasa sayang saya berkali-kali lipat, beribu kali lipat sama suami ya, karena memang ini salah satu tes ujian juga buat suami, kesabaran dan kesetiaan terutama. Saya sampai bilang sama suami setelah saya waktu itu saya belum tahu saya vaginismus, saya bilang yang ini kayaknya yang trouble saya gitu kan beliaunya juga normal, saya juga kasihan. Dan ternyata secara agama Islam saya tanya ke Ustadz itu boleh untuk poligami ataupun divorce. Sebentar, aku mencoba menelaah ya. Mbak Rina dari coba diskusi dengan seorang ustadz dan memang kalau dari segi agama memang diperbolehkan ya, kondisi kita memang diperbolehkan. Terus Mbak Rina justru memberikan proposal ke suami untuk diperbolehkan poligami. Iya, saya bilang sama suami karena saya kasihan juga kan, maksudnya tuh karena kebutuhan ya laki-laki. Saya bilang ya udah, kamu kalau mau nikah lagi nggak apa-apa, saya cariin juga nggak apa-apa, atau mau nyerahin saya juga nggak apa-apa. Saya mikirnya udahlah, saya mau mikir akhirat aja lah gitu ibaratnya ya. Kalau memang itu beliau bilang iya gitu, untungnya bersyukurnya suami saya bilang enggak, udah sama kamu aja, pokoknya kamu suatu saat pasti akan sembuh, aku tunggu, pokoknya udah bahagia udah sama kamu. Aku merinding. Oh my God, suaminya Mbak Rina. Aku mau agak sedikit flashback ke awal-awal waktu pertama kali nikah gak bisa. Terus kan pasti dicoba ya, coba. Nah, respon suami apa tuh? Coba buka hatimu. Mungkin kurang rileks. Sebelum tahu ya vaginismus ya, saya kan selalu komunikasikan itu apapun itu gitu. Terus suami, saya nggak mau maksa, nanti kamu trauma. Sabar sekali. Iya, Masya Allah. Itulah. Bahkan saya, ayo nggak apa-apa gitu, tapi beliaunya nggak mau. Udah nanti kamu trauma, malah jadi kamu yang sakit kayak gitu. Udah nggak usah, nanti kita cari solusinya aja kayak gitu. Ya berobat atau apa dan sebagainya. Solusinya ya alhamdulillahnya ketemu itu. Komunitas vaginismus saya jadi tahu gitu. Tapi emang benar sih, jadi waktu aku ngalamin vaginismus juga aku sebenarnya sama. Sempat berpikir sama Mbak Rina, bahkan sempat ngomong juga sama suami aku gitu. Mungkin kayaknya 90% ya perempuan yang ngalamin vaginismus pernah berpikir demikian ya Mbak Rina. Udahlah, kita rela. Saya rela, silakan ya poligami atau kita diceraikan karena kita merasa kita nggak bisa memenuhi sebagai istri. Ya, betul kan. Dan itu luar biasanya setelah saya sembuh kan saya lebih speak up ya. Kalau sebelum sembuh kan saya memang keep ke beberapa orang aja. Ya bersyukur Mbak Dian punya sarana untuk bisa apa ya istilahnya orang-orang jadi lebih terbuka. Jadi ini bukan hal yang tabu atau yang aib gitu, tetapi ini edukasi gitu loh. Kasihan karena sampai 9 tahun, mungkin 15 tahun, mungkin karena pencarian informasinya masih yang kurang ya. Iya, betul gitu. Dan mungkin banyak orang yang menyepelekan. Gitu aja masa nggak bisa gitu ya kan, nanti juga lama-lama bisa gitu ya kamu sih yang ini gitu kan itu normal. Nah itu bahkan mungkin tidak semua dokter ini ramah ya seperti itu. Jadi memang kita perlu merangkul lah teman-teman yang mengalami hal ini yang belum sembuh terutama. Betul. Iya sih, aku juga sependapat sih Mbak Rina. Kadang gini ya, mungkin generasi zaman dulu tuh menormalisasi
kondisi kita. Udah yang namanya pertama kali aktif secara seksual tuh emang sakit gitu ya, tahan aja gitu, ntar lama-lama juga bisa. Tapi mereka lupa bahwa kondisi mental seseorang tuh kan berbeda-beda. Iya, betul. Ya mungkin dia dikuatkan mentalnya untuk menahan rasa sakit itu berbulan-bulan lamanya, tapi kan ada orang yang nggak bisa. Iya. Minggu lalu ngobrol sama Mbak Arum, dia menikah 2014, kemudian sembuhnya 2019, berarti 5 tahun ya. Sampai detik ini nih Mbak Rina, dia masih mengalami trauma. Kesulitan ya. Takut ke dokter, pakai menstrual cup takut. Jadi memang kita nggak bisa mengeneralisasi kondisi seseorang. Betul. Gitu. Dan mungkin dari sharing-sharing kita di sini, kita bisa mengedukasi gitu ya, pejuang hebat yang vaginismus maupun non-vaginismus gitu. Ketika ada cerita teman yang mengalami kesulitan penetrasi, mungkin lebih baik kita sarankan ke dokter ya Mbak Rina, daripada udah tahan aja gitu. Udah itu biasa kok. Bener gak sih Mbak Rina gitu ya? Iya. Dan yang perlu diterapkan juga ke dirinya adalah ini mental health ya. Jadi afirmasinya itu hal sepele tapi itu signifikan dan itu saya terapkan. Jadi saya self hypnosis lah ibaratnya kayak gimana gitu tuh, ya. Mbak Rina mungkin bisa sharing waktu meningkatkan afirmasi positif gimana? Jadi gini, pertama kita menerima dulu kondisi kita, tidak menyalahkan siapapun, apalagi menyalahkan diri sendiri. Jadi jangan menjudge, ini semua tidak ada yang kebetulan. Selalu positive thinking sama Allah, husnudon gitu ya. Jadi ini pasti ada hikmahnya. Kenapa dari sekian ribu perempuan saya? Ya pasti ada hikmahnya dan ini mesti yang terbaik. Kita nggak tahu kan, kadang hikmah itu kan di belakang ya, bukan di depan gitu kan. Kalau di depan pendaftaran kan gitu. Jadi benar-benar tanamkan ke bawah sadar kita ya, ke diri kita bahwa ini tidak ada kebetulan. Jalani saja, terima, ikhtiar, dan yakin akan sembuh karena semuanya dari Allah dan insya Allah akan sembuh juga. Apalagi ini sudah jelas ada solusinya, dilatasi mandiri, dilatasi berbantu, seperti itu. Tinggal bagaimana psikis kita perbaiki. Meskipun vaginismus itu tidak disebabkan karena psikis, tapi pengobatannya harus beriringan ya. Psikisnya juga harus dibenahi. Iya, betul. Karena itu kan berdampak. Sharing ya, setelah saya sembuh saya testimoni, kemudian banyak dari luar kota yang saya belum pernah ketemu, belum kenal gitu ya, menghubungin saya, itu benar-benar depresinya luar biasa. Nah, ketika orang depresi itu kan hormon kortisol keluar, hal-hal yang hormon-hormon negatif juga akhirnya mempengaruhi tindakan kita, akhirnya jadi males, jadi nggak semangat, ya begitu kan. Jadi kayak kayak malah mungkin nggak ada semangat buat hidup. Iya, dan psikosomatik mungkin semakin mengencang malah kan, bahkan akan terjadi penyakit-penyakit lainnya gitu. Betul. Pertama, terima dulu, maksudnya dalam artian karena tidak semua bisa sharing ya, terutama kalau kita yang sama-sama merasakan kan merasa senasib sepenanggungan lah istilahnya kayak gitu. Itu tiap hari tuh WA saya sharing semampu saya, dan alhamdulillah kan saya testimoni saya sembuh gitu loh. Terus kemudian alhamdulillah beliaunya juga udah mulai ada tempat curhat ya. Alhamdulillah sembuh, sekarang sudah punya anak. Emang ya penderita vaginismus itu mencari ruang untuk bercerita yang aman karena mungkin ya takut betul gitu ya. Bahkan tenaga kesehatan yang harapannya kita datang itu untuk meminta pertolongan ya Mbak Rina, tapi malah dapat perlakuan Di sini saya juga mau terima kasih nih, awal-awal saya tahu ini kan saya ngejar, saya yang proaktif, siapa yang di Jogja yang vaginismus saya pengen ketemu nih. Saya kejar, saya WA kapan ada waktu Mbak. Alhamdulillah sembuh dengan dilatasi mandiri. Saya teleponin Mbak Noveri itu dari Semarang. Ya akhirnya itu membuat kita oh ya oke, saya mau belajar, saya terima bla bla dan sebagainya. Ya alhamdulillah bisa kok sembuh kok insya Allah. Pasti vaginismus bisa sembuh ya Mbak. Yang penting happy dulu. Tapi awalnya kan gak ada yang happy ya Mbak. Gimana tuh Mbak? Yang awalnya kita ngerasa kita itu tidak berharga, kita sangat tidak bahagia dengan kondisi ini, kita menyalahkan diri sendiri. Gimana caranya bisa mengkonvert itu menjadi perempuan yang bisa menerima kondisi dan bahagia menjalani penyembuhan Mbak? Jadi gini, mungkin ada dua ya. Kalau yang didukung suami, terutama support system utama kan suami. Betul, itu beruntung paling deket ya kan. Itu udah kesembuhan yang udah sekian persen duluan tuh. Betul. Nah kalau yang kurang beruntung mungkin suaminya nggak percaya, suaminya denial dan sebagainya, yakinlah bahwa itu Allah kasih ujian itu berarti dia sanggup. Kalau nggak sanggup nggak mungkin dikasih gitu. Nah kalau saya sendiri gini, pertama tingkatkan self love, bahwa ini kan bukan salah kita, maksudnya kita nggak yang misalkan penyebab ini adalah mungkin
ngedrag, istilahnya gini, nggak bisa kontrol penyakit ya, yang Mbak? memang kita nggak tahu, bahkan kita nggak tahu gitu kan sebelum kita nikah. Dan bahkan kalau perlu tulis tuh di buku apa, jurnal syukur namanya. Bisa jadi salah satu tips Ya, ya buat pejuang hebat di rumah. sebelum tidur gitu buat jurnal syukur dari sekian banyak masalah kita, salah satunya vaginismus ini, hal apa yang bisa kita syukuri. Itu coba dikulik-kulik lagi. Di emang beberapa minggu terakhir itu aku sangat mensyukuri aku pernah mengalami vaginismus, Mbak. Jadi inspirasi kan, jadi wasilah untuk teman-teman. Oh ternyata bisa sembuh loh, yang tadinya takut nggak menemukan jawaban, alhamdulillah adanya podcastnya komunitas. Jadi bisa orang lebih banyak tahu. Dan tidak ada yang salah jika kita mau terbuka ya, Iya. karena memang vaginismus itu bukan sesuatu aib, bukan sesuatu yang tabu ya, Ya, Mbak ya. Semakin kita menutup diri, maka akan semakin sulit mencari akses informasi ya, Mbak. Intinya pejuang vaginisme nggak sendirian kok. Alhamdulillah saya diberikan skill bisa hipno gitu ya, dan saya tidak istilahnya menutup kemungkinan bahwa teman-teman monggo ayo kita sharing sih. Maksudnya juga pengen teman-teman sembuh. Nanti gitu. Boleh ya di deskripsinya aku masukin Instagram. Boleh. Biar nanti teman-teman yang nonton lebih gampang. Iya, Rina yang mana nih gitu, nyarinya kemana nih gitu. Tapi emang nggak buka praktek secara ini. Hanya berbagi karena kita sesama penderita ya. Nah Mbak Rina tadi kayaknya dengar ceritanya tuh dari awal sampai akhir tuh mengharu biru, bahagia gitu ya. Ada nggak respon yang negatif atau pernah mendapatkan perlakuan buruk nggak selama mengalami vaginismus? Alhamdulillahnya enggak, karena memang saya belum ke dokter juga. Karena saya sharing sama Mbak juga cerita bahwa begini dapat perlakuan yang kurang baik, dapat dokter yang tidak ramah vaginismus, akhirnya buat down gitu kan. Ya itu menguatkan saya, oh nggak usah lah gitu. Begitu. Saya hanya cerita ke beberapa teman dan alhamdulillah teman juga bisa, ya walaupun ada ya kayak gitu, penyakit kayak gitu ada ya. Tapi gitu. Nggak judge. Enggak. Ya. Karena ibaratnya Mbak Rina memutuskan untuk cerita, udah percaya ya sama orang itu ya. Dan saya termasuk yang ekstrovert ya, apalagi setelah saya sembuh, saya semakin speak up nggak masalah, maksudnya it's okay, siapa tahu itu malah bisa saudaranya atau temannya jadi jalan informasi, jalan kesembuhan buat orang ya, yang nggak tahu ya Mbak Rina ya. Betul. Mengharu biru sih. Aku ngobrol sama Mbak Rina nih di podcast kita kali ini tuh bener dari awal sampai akhir tuh auranya tuh positif banget gitu loh. Semangatnya, energinya tuh sangat positif gitu. Mudah-mudahan yang nonton juga menular ya Mbak Rina gitu. Mudah-mudahan dari sini juga kita bisa meningkatkan kesadaran bahwa vaginismus itu ada, vaginismus itu nyata, kita nggak lebay. Bukan mistis ya, bukan goib, tapi memang kondisi medis dan bisa disembuhkan. Ya, dan bukan gangguan jin ternyata. Menarik nih, jadi penasaran waktu di rupiahnya itu gimana? Ya kita kan nggak tahu, ustadznya juga nggak paham ini kenapa ya, mungkin karena memang dikira gangguan jin atau apa, tapi ternyata nggak ada reaksi yang seperti orang kesurupan atau apa gitu. Suami juga nggak gitu, ternyata baru ketahuan vaginismus, gagal guys, rupiah gagal. Nah Mbak Rina agak sedikit sensitif nih ke arah dampak ke suaminya, tadi kan sempat cerita itu kalau boleh, kalau berkenan untuk sharing, kalau nggak juga nggak apa-apa sih. Iya, nggak apa-apa. Ini juga untuk edukasi juga ya. Ternyata setelah sembuh bisa dilman gitu ya, bisa penetrasi, ternyata tidak berhenti di situ. Ternyata ada muncul masalah lain. Iya, justru ke pasangan kita. Dan saya sudah konsultasikan ke dokter gitu ya, bahwa ternyata itu namanya delay ejakulasi. Mungkin tidak semuanya mengalami pasangan ya, tapi mungkin ada beberapa kasus yang pasangannya kena, akhirnya efeknya delay ejakulasi. Jadi kebalikannya ejakulasi dini gitu ya. Berarti lama ya? Iya, bahkan awal-awal sempat nggak keluar, kemudian sempat 1-2 jam baru keluar, terus akhirnya ya alhamdulillah udah normal. Jadi itu ini aja sih, jam terbang ya, maksudnya tuh di exercise ya, kayak kita kalau dilatasi kan ya exercise kan, betul. Jam terbang semakin kita konsisten latihan ya
sembuhnya semakin cepat. Iya, gitu iya, ya. betul. Berarti kalau dari pengalamannya Mbak Rina, trauma itu tidak hanya di Mbak Rina aja, tidak hanya di kita sebagai penderita, tetapi juga di Bisa suami ya. dipasangkan. Mungkin kasusnya beda-beda ya. Betul. Ya ini yang kebetulan terjadi di saya. Tapi alhamdulillah kita berdua sama-sama udah normal lah. Udah sekarang tinggal promil, mohon doanya. Amin, amin ya robbal alamin, semoga dilancarkan. Oke deh Mbak Rina, terakhir nih, ada nggak pesan atau saran buat pejuang hebat, baik yang vaginismus maupun non vaginismus? Buat teman-teman yang sudah sembuh ataupun terutama yang belum gitu ya, tetap berpikiran positif gitu ya, jangan menyalahkan diri sendiri, tetap bersyukur. Kita tidak tahu maksud Allah itu memberikan kita penyakit ini tuh apa gitu ya, kita ambil hikmahnya, insya Allah bisa sembuh, yakinkan itu pada diri bahwa ini bisa sembuh, nggak ada yang tidak mungkin gitu ya, miracle is happen. Dan jalani hari-hari dengan bahagia, dengan kegiatan yang positif, dan terus latihan dan sharing, punya komunitas yang positif juga gitu. Oke, thank you banyak Mbak Rina atas sharingnya hari ini. Oke deh pejuang hebat, demikianlah sharing-sharing bersama Mbak Rina, salah seorang vaginismus survivor. Dan kita akan kembali di episode podcast berikutnya. Dadah!